Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting untuk kawan-kawan calon peserta seleksi P3K tahun 2022. Silakan disimak dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, agar tidak gagal paham. Peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 ini merupakan angin segar bagi Bapak Ibu guru yang lulus PG pada tahun 2021. Silakan disimak beberapa pasal yang akan saya bacakan berikut ini. Kita langsung menuju ke pasal 4. Kategori dan persyaratan pelamar. Pasal 4, pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK, Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Jadi ada dua kategori pelamar, yaitu prioritas dan umum. Kita lanjut ke pasal 5. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas pelamar prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Adapun yang dimaksud dengan pelamar prioritas 1 adalah tenaga honor kategori 2 yang lulus PG P3K tahun 2021, guru non-ASN yang lulus PG seleksi P3K tahun 2021, lulusan PBG yang mengikuti seleksi P3K tahun 2021 yang lulus, kemudian guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas seleksi P3K 2021. Artinya, guru-guru yang lulus PG tahun 2021 itu merupakan prioritas 1. Kemudian yang dimaksud dengan pelamar prioritas 2 sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan tenaga honor kategori 2. Jadi tenaga honor K2 yang belum lulus PG ini merupakan pelamar prioritas 2. Adapun yang dimaksud dengan pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi guru-guru honor yang honornya di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik dengan masa kerja paling rendah 3 tahun dapat mengikuti seleksi tes P3K tahun 2022 ini dan menjadi pelamar prioritas ketiga. Adapun pasal 6, pelamar umum dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi yang dimaksud dengan pelamar umum adalah mereka yang lulus PPG dan PPG-nya ini murni terdaftar di kementerian serta pelamar yang terdaftar di Dapodik yang belum lulus PG atau belum pernah mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Paragraf 5, seleksi prioritas pasal 32. Poin 1, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Artinya, untuk Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade atau nilai ambang batas di tahun 2021, maka pada seleksi tahun 2022 ini tidak perlu lagi mengikuti tes ulang. Jadi tinggal nanti dilihat nilainya di ranking. Itu kurang lebih menurut pemahaman saya. Poin 2, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Jadi seleksi kompetensi pada ayat 1 yang dimaksud adalah seleksi tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021. Poin 3, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Jadi ketika Bapak Ibu pada tahap 1 mengikuti tes P3K dan memilih jabatan yang sama, maksudnya melamar untuk mata pelajaran yang sama, pada tahap 2 juga sama, mapelnya itu juga nggak ganti,
maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Jadi nilai akhirnya yang paling tinggi. Di antara tahap 1, tahap 2, mana yang lebih tinggi itu yang akan diambil nilainya. Kemudian poin B, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi ketika melamarnya beda, misal pada tahap 1 melamar sebagai guru matematika di SMP, kemudian pada seleksi kompetensi 2 melamar sebagai guru kelas. Itu kan berbeda. Nah, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Syaratnya lulus passing grade. Kemudian poin 4, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian. Jadi pada pelamar prioritas 2 yaitu tenaga honor kategori 2 dan tenaga honor yang terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun akan dicek kualifikasi akademik, ijazahnya dicek. Ijazahnya, latar belakang pendidikannya dicek apakah asli atau palsu misal. Kemudian kompetensi akan dicek, kinerjanya dan pemeriksaan latar belakang. Jadi pastikan Bapak Ibu mengupload data yang sesuai. Kita lanjut ke pasal 34. Seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK sama seperti seleksi sebelumnya. Kemudian pelamar umum sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah di wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi ketika ada sekolah-sekolah yang masih kosong dan di situ tidak diisi oleh pelamar prioritas, maka pelamar umum boleh mendaftar di situ. Pasal 35. Pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi passing grade dan berperingkat baik. 2. Nilai ambang batas dimaksud pada ayat 1 terdiri dari nilai ambang batas kompetensi teknis, kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan nilai ambang batas wawancara. Kita lanjut ke pasal 37. Pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Siapakah para pelamar prioritas 1? Mereka adalah K2 yang lulus PG, kemudian guru non-ASN yang lulus PG tahun 2021, lulusan PPG yang lulus PG tahun 2021, dan guru swasta, guru honor yang memenuhi nilai ambang batas atau lulus PG tahun 2021. Jadi, mereka merupakan pelamar prioritas 1 dan didahulukan pada tahun 2022 ini. Ketika tidak terpenuhi dan masih ada lowongan, maka akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Siapa pelamar prioritas 2? Yaitu tenaga honor K2 yang belum lulus PG atau belum pernah mengikuti tes P3K, maka boleh mengisi di pelamar prioritas 2. Kemudian, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum terpenuhi juga, maka akan dipenuhi oleh pelamar